Kalau kita mau bergerak, ada itu rezeki. Anda keluar tuh, begitu di perempatan jalan kan orang cuman prit, Anda parkir, tiba-tiba dengan peluit itu baru keluar sedikit, prit. Kadang dia nggak pakai peluit sekarang itu. Mundur, balas kiri, gitu kan? Kita tanya kenapa emang yang kanan kan sudah dibalas sama yang kiri. Balas kiri, balas jalan. Dengan kalimat gitu aja Anda mengeluarkan uang kan? Kasih oleh Anda 2.000, makasih Pak. Kasih 5.000, makasih Om. Ya? Udah pindah tuh. Kasih 10.000, makasih Bos, gitu kan? Ya kan? Terbayang ya? Jadi kalau kita mau bergerak, sebetulnya rezeki itu turun. Hanya nanti ada yang diakumulasikan, ada yang diberikan seketika. Ada yang sifatnya akumulatif. Sebetulnya hasil ikhtiar Anda hari ini, cuman mungkin diberikannya besok. Pernah nggak Anda cari pekerjaan? Bahasa manusia ditolak di sini, tolak di situ, tolak di sini. Pernah ya begitu ya? Tapi tiba-tiba setelah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, Anda mendapatkan pekerjaan yang tawaran gajinya di luar ekspektasi Anda. Pak, mau nggak nih? Ada peluang 9 juta. Ternyata itu hasil ikhtiar Anda dari hari pertama, kedua, ketiga dapatnya itu. Paham sekarang ya? Itu hukum pertama. Jadi nggak bisa mendapatkan rezeki dengan diam. Selalu ada ikhtiar. Tapi jangan sampai ikhtiar itu, awas, ditempuh dengan bentuk yang negatif. Atau didapatkan dengan cara ikhtiar misalnya, maaf ya, bukan dalam gerak yang positif. Negatif itu kan bisa maksiat, ya, atau pengertian yang kedua, tidak bergerak sehingga sakit. Dengan sakit itu rezeki datang. Paham nggak? Anda nggak minum sampai sakit, tuh kan? Nah, begitu sakit, tiba-tiba datang orang nengok, bawa buah, gitu kan? Bawa makanan. Jangan diikhtiarkan dengan sakit untuk mendapatkan itu. Paham? Atau yang kedua, dengan cara maksiat. Seseorang menempuh maksiat, menempuh cara yang tidak dibenarkan, yang menimbulkan persoalan. Sesuatu yang menimbulkan persoalan, kemudian persoalan itu bisa diurai sehingga lurus kembali, keadaan yang lurus, benar, nggak ada soalnya, itu disebut dengan halal namanya. Dari kata ahalla yuhillu. Kata ahalla dari kata halla. Orang Arab kalau mengatakan hillul mushkilah, artinya, atau hillul ahbal, benang yang kusut bisa diurai lagi, sehingga dia menjadi lurus. Sesuatu yang lurus yang tidak ada persoalan yang disebut dengan halal namanya. Jelas? Nah, maka ketika Anda mentempuh mencari rezeki ini, carilah yang lurus-lurus saja. Cari yang lurus, jangan cari sesuatu yang membuat kehidupan Anda jadi kusut. Karena itu segala bentuk pintu yang mengantarkan pada kekusutan hidup, yang memungkinkan Anda menjadikan hidup bermasalah, dilarang oleh Allah. Jangan lakukan ini, jangan kerjakan ini. Lawan dari sesuatu yang lurus, yang larangannya ditampilkan sehingga mencegah kita dari kesulitan, disebut haram namanya. Karena itu dihadirkan lawan halal itu dengan haram. Halal pada asalnya menunjuk pada keadaan lurusnya, sedangkan haram hukum pencegahannya. Saking sayangnya Allah kepada kita, saya inginkan hidupmu itu lurus, jangan ada masalah. Jangan sampai kamu bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Jangan sampai bapaknya yang bermasalah, anaknya yang di sekolah yang diserang oleh teman-temannya. Anak SD diteriaki, bapak kamu koruptor ya, bapak kamu koruptor ya. Apa Anda tega melihat anak Anda bermasalah di sekolahnya hanya karena perbuatan bapaknya? Tuh. Maka kata Allah, yang lurus-lurus saja. Gak usah menipu, gak usah korupsi, gak usah nyogok, lurus aja. Kan tadi tahu rizkinya sudah ditentukan, gak akan tertukar. Besok meninggal juga kok. Mau meninggal besok? Waktu saya mendengar kalimat itu, saya terdiam. Saya merasa seperti sedang ditegur langsung oleh Allah. Selama ini saya bertanya, kenapa rezekiku terasa lebih lambat dibanding orang lain? Tapi ternyata saya yang belum siap menerima jawabannya. Beberapa tahun lalu, saya merasa sangat tertinggal. Teman-teman saya sudah punya rumah, mobil, bahkan bisnis. Sedangkan saya masih berjuang untuk makan sehari-hari. Rasanya ingin sekali menyerah.
Saya bandingkan diri saya terus-menerus. Scroll media sosial hanya bikin saya makin minder. Sampai akhirnya saya belajar bahwa rezeki itu bukan kompetisi. Seperti yang dikatakan Ustadz Adi Hidayat, rezeki sudah ditetapkan, tidak akan tertukar. Yang penting adalah kita siap menyambutnya dengan cara yang halal dan sabar. Dari situ saya mulai mengubah mindset saya. Saya berhenti fokus ke apa yang belum saya punya dan mulai bersyukur atas apa yang sudah saya miliki sekarang. Tiap pagi saya menulis satu hal yang saya syukuri. Bisa bangun pagi, bisa makan, bisa bernapas. Sekecil apapun pasti saya tulis. Saya mulai sedekah walau cuma Rp2.000, tapi saya niatkan sebagai kunci rezeki. Dan pelan-pelan hidup saya berubah. Dulu saya takut tidak punya uang. Sekarang saya percaya Allah selalu cukupkan saya. Dulu saya merasa ditinggalkan takdir. Sekarang saya sadar Allah sedang mendidik saya untuk siap menerima. Rezeki bukan hanya soal uang, kesehatan, ketenangan, teman yang baik itu juga rezeki. Jadi, kalau hari ini kamu merasa rezekimu lambat datang, jangan takut, jangan iri, dan jangan menyerah. Allah tahu waktunya, dan kamu tinggal siapkan hatimu. Kalau video ini menenangkan hatimu, tekan like, share ke teman-temanmu, dan subscribe untuk lebih banyak konten Islami yang membangun hati.